Oke, coba ini mama-mama minta tolong agak maju lagi dikit duduknya. Kalau bisa sampai tiang yang di depan ini, biar nanti apa yang disampaikan nanti bisa didengar. Ya, oke, good. Tolong ini mama-mama, bapak-bapak juga kalau mau maju boleh Pak. Ya, nanti nunggu temannya yang lain. Silakan diisi yang paling depan terlebih dahulu, nanti yang lain baru datang bisa mengambil tempat yang di belakang. Ayo ibu-ibu, jangan malu-malu ibu-ibu. Sebentar lagi insya Allah kita mulai ya. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Al Furqon Bunda Mona Maulina SP SPD MPDGR beserta jajaran manajemen Ustadz Haji Edi Sapril SPDI. Yang kami hormati tim BK ada Bunda Meidi dan Bunda Arya Astuti. Yang kami hormati seluruh Ustadz dan Bunda level 2 dan 3 serta yang kami hormati juga kami banggakan bapak-bapak beserta ibu-ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Mungkin udah masak ibu-ibu? Aman di rumah Bu ya? Aman insya Allah. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada bapak ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara pertemuan komite level 2 dan 3 hari ini. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di sini, bertemu kembali dalam rangka menjalin silaturahim antar kita bersama. Salawat beserta salam tidak pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu teriring kepada saudara dan para pengikut-pengikutnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Ade Renggung SPDI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ade. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, semua kita yang hadir di sini selalu mendapatkan hidayah dan rahmat Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Al-Furqan Palembang, yaitu Bunda Mona Maulina SP SPD MPDGR. Kepada Bunda Mona kami persilahkan. Izin ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Al-Furqan Palembang Ibu Rahma Ivani Eskom. Yang kami hormati seluruh orang tua wali murid kelas 6, kelas 2 dan kelas 3 yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini,
meluangkan waktunya dengan kesibukan yang begitu padatnya ya. Saya yakin Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Dan yang kami hormati seluruh Ustadz dan Bunda level 2 dan level 3. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita keberkahan, masih memberikan kita nikmat kesehatan untuk bisa bertemu kembali selama 1 tahun tidak bertemu Bapak Ibu ya. Kemarin kita bertemu di kelas 1 dan kelas 2. Dan Allah masih mempertemukan kita di tahun ini di kelas 2 dan kelas 3. Dan alhamdulillah Allah masih juga memberikan kita umur yang panjang hingga detik ini. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga serta para tabi'innya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan komite ini sebenarnya sangat penting bagi kita. Untuk apa? Sebagai salah satu bentuk kolaborasi kita antara sekolah dan orang tua, bagaimana kita bisa membentuk sinergi, membangun sinergi antara orang tua dan sekolah, membangun komunikasi yang efektif serta harmonis melalui kegiatan pertemuan komite level 2 dan 3. Saya yakin Bapak Ibu semua, pertemuan ini apalagi yang punya adik, punya kakak akan berulang-ulang. Kalau punya anak 4 di Al-Furqan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4, maka 4 kali juga pertemuan. Tapi yakinlah bahwa setiap pertemuan itu permasalahan yang akan kita hadapi, permasalahan yang anak-anak kita hadapi di dalam kelas itu akan berbeda-beda. Dan salah satu forum kita untuk mengetahui perkembangan anak didik kita maupun anak kandung kita adalah melalui forum komite, pertemuan komite ini. Jadi kami ucapkan benar-benar apresiasi yang sangat besar sekali kepada Bapak, Ibu yang meluangkan waktunya walaupun dengan kesibukan yang begitu padat, merayap ya Bapak Ibu. Apalagi bapak-bapaknya hanya 3 orang, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Salah satu bentuk bukti sebenarnya, kalau bukti dukungan yang benar-benar luar biasa, dukungan tenaga, moral maupun pikiran adalah bentuk kehadiran Bapak Ibu pada hari ini yang merelakan waktunya untuk mengetahui tingkat perkembangan anak didik kita dan anak kandung kita. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Alhamdulillah anak kita sekarang sudah memasuki level 2 dan level 3. Di mana anak-anak level 2 dan level 3 ini adalah anak-anak yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa. Anak-anak yang kritis, anak-anak yang suka bermain dan bergerak. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau anak-anak Bapak Ibu lincah di rumah, atau anak Bapak Ibu suka banyak tanya di rumah, karena memang pada usia 7-9 tahun adalah usia-usia mereka sedang mengalami perkembangan yang luar biasa. Jadi anak-anak yang usia 7-9 tahun adalah memang perlu kita akomodir atau kita wadahi, beri wadahnya. Bagaimana bisa memfasilitasi mereka terkait dengan perkembangan potensi, minat dan bakat anak-anak tersebut. Jadi Al-Furqan sangat berharap bisa memfasilitasi dengan baik seluruh minat dan bakat anak-anak khususnya di level 2 dan level 3. Begitupun juga kami sangat berharap dukungan Bapak Ibu semuanya di level 2 dan 3 ini, baik dalam bentuk motivasi kepada anak-anaknya ataupun dalam bentuk mengikuti keterlibatan forum komite yang mungkin diketuai oleh Ibu Rahma Ivani. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan mungkin Bunda sedikit informasi saja
beberapa kegiatan Al-Furqan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan Entrepreneur Day yang akan dilaksanakan di tanggal 29 September hingga tanggal 3 Oktober. Pada tanggal tersebut kami sangat berharap keterlibatan Bapak Ibu semuanya untuk memotivasi anak-anak mengikuti lomba tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Karena yang tahu kemampuan anak kita di bidang apa adalah Bapak Ibu semuanya. Silakan dicoba untuk mengasah tingkat kemampuan anak-anak kita, baik itu di bidang akademik, seni, ataupun dari bidang-bidang yang lainnya. Ada 39 lomba yang disediakan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Silakan bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya kira-kira berminat di bidang apa untuk dilombakan, silakan untuk diikutkan. Yang kedua, terkait dengan rapor P5 atau yang dulu kita sebut namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk di tahun ini tidak akan ada lagi namanya rapor P5. Jadi bukan hanya berlaku di SDT Al-Furqan saja, tetapi berlaku untuk semua sekolah yang ada di Indonesia. Karena rapor P5 sekarang namanya bukan lagi rapor P5, tapi sudah gabungan namanya co-kurikuler. Apakah gelar karya dan kegiatan yang lainnya akan hilang? Tidak, tetap akan ada. Salah satu cara kita untuk meningkatkan percaya diri, kemandirian, keberanian anak-anak yang melalui beberapa proyek yang akan mereka lakukan di dalam kelas. Dan proyek itu, proyek co-kurikuler itu akan include ke dalam rapor akademik. Jadi tidak lagi terpisah sebelumnya. Kalau sebelumnya rapor P5 kita terpisah dengan rapor akademik. Tapi di tahun ini co-kurikuler akan bergabung dengan rapor akademik. Itu yang kedua. Jadi jangan sampai nanti cari-cari rapor terkait dengan proyek mereka. Insya Allah ada di dalam rapor akademik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kemampuan anak tidak hanya kita ukur dari segi akademis saja, tetapi banyak sekali wadah yang kami persiapkan untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak, mulai dari potensi di bidang literasi, hafalan Al-Quran, olimpiade dan sebagainya. Silakan bagi Bapak Ibu yang kira-kira anak-anak berkeinginan untuk bergabung di life skill, maka silakan didaftarkan ke wali kelasnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan wisuda tahfiz, mungkin ada Bapak Ibu yang anaknya masuk ke dalam wisuda tahfiz. Kalaupun tidak ikut tahosus tetapi ikut wisudanya, anak kelas 2 dan kelas 3 tetap diizinkan. Bagaimana caranya? Mendaftar ke wali kelas atau pendamping kelasnya. Kalau memang Bapak Ibu ingin merekomendasikan anak-anak ikut wisuda tahfiz, walaupun tidak masuk kelas tahosus, maka tetap akan kita adakan. Dan insya Allah di bulan November, di bulan Oktober atau Oktober itu akan ada kegiatan tasmi. Tasmi itu berarti hafalan sekali duduk untuk anak SD. Siapa tahu ada anak kita kelas 2 atau kelas 3 sudah hafal juz 30 dan ingin ditasmi, maka akan mendapatkan sertifikat bersanad tadi. Jadi bukan yang tahapan 2 sampai 3 kali tes, tapi 1 kali duduk anak itu dites. Itu namanya untuk hafalan anak. Selanjutnya tadi untuk wisuda tahfiz, Bapak Ibu mungkin ada anak atau kakaknya, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 18 Oktober. 18 Oktober ini akan dilaksanakan kegiatan wisuda tahfiz di Dezuri. Jadi bagi anak-anak yang ikut wisuda tahfiz akan diwisuda di Hotel Dezuri pada tanggal 18 Oktober. Selanjutnya mungkin tidak banyak dari Bunda.
Yang Bunda harapkan Bapak Ibu adalah dukungan Bapak Ibu semuanya pada kegiatan Al-Furqon, motivasi Bapak Ibu terutama dalam mendidik anak kita bersama-sama. Karena keberhasilan pendidikan anak kita yang ada di rumah maupun di sekolah tidak hanya ditopang dari sekolah saja, tetapi juga harus sinergi dengan program belajar yang ada di rumah. Harus sinergi dengan kebiasaan-kebiasaan adab kita juga di rumah. Karena sangat berbahaya sekali pada saat di sekolah, jika anak di rumah kita lepaskan tanpa kontrol dari kedua orang tua, hanya melalui gadget saja, maka dampaknya sangat luar biasa pada saat Ananda berada di sekolah. Jadi kami sangat berharap sekali Bapak Ibu, dukungannya adalah berupa dukungan bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk mendidik anak kita bersama-sama tidak lagi bermain gadget di rumah terlalu berlebihan. Karena kami di sekolah sudah melarang dengan membawa gadget atau penggunaan HP, apalagi pembawaan alat-alat elektronik dan barang-barang berharga di rumah. Makanya ada beberapa orang tua insya Allah hari ini akan dibacakan SOP atau sosialisasi dari program kesiswaan. Dan mungkin selama pertemuan kita belum pernah sosialisasi. Dan insya Allah hari ini Ustadz Edi bagian kesiswaan akan mempresentasikan beberapa program kesiswaan dan SOP-nya seperti apa. Baik itu parkir yang mungkin parkir ini adalah permasalahan bertahun-tahun ya kayaknya, dan agak sulit sekali karena harus tumbuh dari kesadaran kita sendiri. Bunda Mona sudah berulang kali mungkin membuat SOP maupun simulasi videonya, tetapi jika tidak dijalankan oleh seluruh warga sekolah, maka program itu tidak akan pernah berjalan. Dan nanti begitu juga keterlambatan siswa, kehadiran siswa, insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Edi. Demikian Bapak Ibu semua, kami sangat berharap di acara entrepreneur tadi, dukungan Bapak Ibu semua bisa menjadi sponsorship di kegiatan tersebut. Kemudian dukungannya juga kepada Bapak Ibu untuk hadir meramaikan kegiatan tersebut dari tanggal 29 September hingga 3 Oktober. Tolong untuk diborong belanjaan anak-anaknya. Karena kasihan kadang anak-anak itu ya, modalnya udah keluar nggak laku. Jadi kadang banting harga dan jualannya lebih murah. Sehingga mereka mengalami kerugian. Jadi kita sebagai orang tua mendidik anak kita jangan sampai karena mereka putus asa sehingga mereka rela rugi untuk berjualan. Bukan itu yang ingin kita tanamkan. Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka pada saat kalian melakukan wirausaha, yang pertama jangan putus asa. Yang kedua bagaimana kalian bisa mengelola keuangan. Jadi ada literasi finansialnya. Ya, tantangan kita ke depan adalah literasi finansial, literasi digital. Banyak sekali permainan-permainan online yang sangat berbahaya. Mungkin itu Bapak Ibu semua, harapan tolong dihadiri dari 5 hari itu. Kalau memang Bapak Ibu sibuk boleh diwakilkan dengan uang jajannya tadi ya, untuk orang tuanya atau bibinya atau siapapun yang hadir ke sekolah. Kalau anak-anak insya Allah kelas 1, 2, dan 3 itu di hari Selasa, Bunda sedikit informasi, di hari Selasa di tanggal 30 September kita akan kedatangan Opik Tombo Hati ya, benar nggak Tombo Hati ya? Benar ya, Tombo Hati ya, Bunda tuh lupa apa. Jadi Opik Tombo Hati insya Allah akan hadir di Aula Al-Furqon di hari Selasa tanggal 30 September. Undangan akan menyusul dari jam 8 sampai jam 12. Tolong kehadirannya Bapak Ibu dan Bu Rahma bisa diinfokan nanti ke teman-teman yang lain. Insya Allah dari jam 8 sampai jam 10 akan ada penampilan anak kelas 1, 2, dan 3. Yang siapa yang tampil kelas 1, 2, dan 3 ya. Dan setelah itu dari jam 10 sampai jam 12 akan tampilan Opik tadi.
Dalam rangka apa? Dalam rangka penggalangan dana yayasan dari untuk Palestina dan Yayasan Tunanetra dari pihak Yayasan Opik kalau nggak salah ya. Jadi silakan dihadiri, niatnya insya Allah niat yang baik untuk membantu Palestina dan Yayasan Tunanetra, kita support kegiatan itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga melalui pertemuan ini membawa manfaat yang banyak buat kita semua, semakin erat ukhuwah kita antara orang tua dan guru dan sekolah. Dan yang terakhir, semoga kita bisa mewujudkan anak-anak kita yang cerdas menuju generasi masa depan yang cemerlang. Demikian dari Bunda Mona, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Mona atas arahan-arahan dan paparannya. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan dan laksanakan dengan baik sebagai warga sekolah yang baik, warga sekolah yang soleh dan soleha. Karena kita akan membentuk anak-anak kita juga yang soleh dan soleha. Baik, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, ini kami ingin menyampaikan bagi pemilik kendaraan dengan plat BG 1704OB, sekali lagi BG 1704OB BRV, untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pemaparan perkembangan siswa serta kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hadi SPDI. Kepada Ustadz Hadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah diberikan Allah kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan mulia ini, di bulan Maulid, kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua komite kita Ibu Rahma dan para anggotanya, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Furqan Palembang, Bunda Mona Maulina, SP, SPD, MPD GR, dan yang kami hormati semua guru level 2 maupun level 3, dan yang tidak kami hormati dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, wali siswa yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah meluangkan waktunya. Izin Ustadz Bunda semua, Bapak Ibu, kami menyampaikan sedikit pemaparan tentang perkembangan Ananda maupun kegiatan sekolah. Ini kami mewakili daripada level 2 maupun level 3. Next, Bun. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekolah kita sudah banyak tercantum kegiatan-kegiatan maupun program sekolah. Salah satunya ada umroh
bersama guru. Umrah bersama guru ini alhamdulillah sudah berjalan. Kemarin bulan Agustus Ustaz ya, sudah berangkat kemarin umrah bersama guru. Kemudian ada wisuda tahfiz. Sekarang wisuda tahfiznya tidak lagi per unit, tapi semua unit sudah digabung. Yang tadi insya Allah sudah disampaikan kepala sekolah bulan Oktober insya Allah. Kemudian ada tahfiz takhusus. Ini tahfiz takhusus ini penjaringan. Kita di kelas ada jadwal teki atau tahfiz. Dari di kelas itu disaring dan juga dites oleh tim tahfiz untuk dikumpulkan namanya tim takhusus, dan pembelajarannya lebih banyak dari yang di kelas karena mereka memang sudah pilihan melalui tes yang diadakan. Kemudian Bapak Ibu ada juga kita BK. BK ini tidak hanya di ruangan BK, namun mereka juga membaur ke kelas, namanya BK Goto kelas ya. Ini mereka datang ke kelas untuk menyampaikan materi-materi tentang kebekaan. Kemudian di sekolah kita ada kegiatan POS. Kegiatan POS ini pekan olahraga sekolah ini baru tahun ini ada programnya, pembaharuan dari program-program sebelumnya. Insya Allah program POS ini kita menjaring bukan hanya siswa lomba di sekolah saja, nanti mereka dari hasil dan dilihat prestasi-prestasi mereka ini bisa disalurkan mewakili sekolah nantinya untuk ikut lomba-lomba di luar sekolah. Kemudian Bapak Ibu ada kunjungan edukatif yang barusan ada kelas berapa ya? Kelas 5 ya, level 5. Kemudian juga ada renang. Ya, renang ini termasuk olahraga sunnah. Selain memanah, renang juga. Ini bagus untuk kesehatan maupun keamanan bagi anak-anak kita. Kemudian juga ada P7. Kalau kemarin P5, sekarang berubah kurikulumnya menjadi P7 ya. Tadi sudah disampaikan kepala sekolah. Ini seputar program yang ada di sekolah kita. Next pun. Kemudian Bapak Ibu, kami dari guru kelas 2 maupun guru kelas 3 ini banyak menemukan di kelas. Salah satunya ada pensil anak ya yang mungkin sudah mau habis ya, mungkin lupa atau ada yang tercecer, sangat kecil sekali. Kadang kasihan, kadang susah dia kalau nulis. Kemudian juga kaos kaki. Kaos kaki ini kadang-kadang di bawah meja. Ketika Ustadz bundanya diumumkan, "Nak, kaos kaki siapa ini?" Enggak ada Bu yang ngaku. Kadang-kadang di bawah meja dia sendiri, padahal enggak pakai kaos kaki, masih aja enggak ada yang ngaku. Ya. Apalagi kalau tercecer di tempat wudhu, kadang mereka jalan jatuh, ya. Minta tolong Bapak Ibu kerjasamanya tolong diberi nama. Diberi nama, nanti ketika tercecer atau jatuh, Ustadz bundanya bisa mengumumkan punya Ananda siapa. Kalau udah ada namanya, anak tuh biasanya nggak nolak kalau sudah ada nama. Tapi kalau ada namanya, walaupun kaos kakinya baru, nggak mau ngaku dia. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tolong diperhatikan juga kukunya. Kukunya karena di sekolah kita setiap hari Jumat biasanya Ustadz Bunda itu ngecek. Kalau kukunya panjang, nanti masuk potong dulu. Kadang juga dapat istighfar ya, biar dia besoknya nggak panjang lagi. Kemudian Bapak Ibu tolong perhatikan juga dalaman anak kita. Ya, walaupun mereka belum balik ya, tapi kita tanamkan dari sejak dini, membiasakan pakai manset biar auratnya lebih aman dan lebih terjaga. Kemudian tulisannya juga Ibu, Bapak, kami masih nemukan di kelas 2, kelas 3 ini masih susah bacanya. Kadang A-nya seperti apa, B-nya seperti apa,
minta tolong juga di rumah bantuannya untuk membimbing Ananda. Dan di sekolah kita juga kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 masih ada program Calistum. Ya. Baca tulis maupun berhitung masih ada. Nah, disinilah kesempatan kalau seandainya gurunya meminta atau WA agar Ananda biasanya pulang jam 2, ini diminta mungkin setengah jam, pulang jam 2.30 itu untuk melatih atau mengajari Ananda baca, tulis maupun berhitung. Next, Bun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada permasalahan yang Ustadz Bunda temukan di sekolah. Kami kemarin sebelum acara ini rapat semua guru level 1 maupun guru level 2. Apa saja permasalahan yang saat ini kita hadapi di kelas 1 maupun di kelas 2 ini. Yang pertama, uang jajan tidak lebih dari 20.000. Ustadz, apalagi yang di kelas 3, Ustadz ini kelas 3. Kadang lihat dompet anak tuh ada uang 50.000, bahkan pernah lihat uang 200 lebih. Masya Allah, anak kata banyak duit kamu, duit Ustadz kadang kosong juga ini. Iya, maka Ustadz Bunda mengingatkan, tolong nak ya, iya Ustadz kata ini uang tabungan. Oh boleh, tabungan tapi jangan dibawa ke sekolah. Takutnya gimana Bapak Ibu? Ini salah satu peraturan. Yang kedua, seandainya hilang, nah pusing Ustadz Bundanya kalau hilang. Ya, kalau namanya barang hilang, kita susah nyarinya itu. Mau nuduh ini, mau itu, kita juga berdosa. Maka lebih aman, cukup bawa uang 20.000 aja. Dan juga itu salah satu mendisiplinkan anak biar tidak menjadi boros. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, targetan capaian BBQ dan Al-Quran. Ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak-anak ini BBQ-nya Purkoni ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kelas 3, targetannya kelas 3 ini terakhir Purkoninya. Harus gimana caranya targetannya setelah tamat kelas 3, Ananda semua sudah selesai belajar Purkoni. Dan kelas 4-nya sudah masuk ke Al-Quran. Gimana caranya? Tentu kalau di sekolah, karena ini kan waktunya terbatas, dan anak itu kadang ngaji itu ada yang 2 menit selesai cepat karena udah terbiasa, ada yang hampir kadang 10 menit, lambat banget. Ya, minta tolong bantuannya juga di rumah. Kalau bisa Ananda tetap ngaji. Nanti kan setiap hari Jumat Purkoninya itu kan dikembalikan, didata. Misalnya hari Senin sampai Jumat dari halaman sekian sampai sekian. Nanti di rumah bisa dilanjutkan. Insya Allah kalau di sekolah kembali pekan depannya, kalau sudah lancar langsung diteruskan oleh gurunya di kelas itu. Kemudian Bapak Ibu, pemberian nama pada pakaian dan benda lainnya. Tadi salah satunya kaos kaki tadi, ya, baju seragamnya, baju olahraga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, penggantian seragam yang sudah kecil atau sudah sobek, ya. Ini juga harus diperhatikan. Kadang-kadang Bapak Ibu, seragam ini karena mungkin ya cepat perkembangan anak kita besar, bagi yang hobi main bola kadang-kadang jatuh sehingga lututnya sobek, sering itu Bapak Ibu ya. Kadang ditegur oleh Ustadz Bundanya, hari ini dimaafkan karena kita kan mau sholat zuhur atau sholat duha, nanti sholatnya tidak sah, besok boleh dijahit ataupun ditampal atau beli yang baru. Kemudian Bapak Ibu, pengawasan penggunaan HP dan grup WA. Nah, tolong jangan dilepaskan 100% Bapak Ibu penggunaan HP ini. Ya. Kemudian nanti dijelaskan lebih dalam kemandirian dan tanggung jawab terhadap tugas. Kemudian bullying dan sex education, kemudian perizinan sekolah,
kesiapan belajar. Coba di next, Bun. Nah, di sini tadi masalah uang jajan tadi sudah kami jelaskan, ya, agar uang jajannya lebih diirit, ya, tidak lebih daripada 20.000. Lanjut, Bun. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan targetan capaian Al-Qur'annya kelas 4 sudah tidak Iqra lagi, kelas 4 sudah masuk ke Al-Qur'an. Next, Bun. Ini nama tadi, tolong Bapak Ibu disiapkan baik pakaian seragam, buku tulis maupun botol minum dan alat-alat ananda. Next, Bun. Nah, ini masalah pergantian seragam tadi, ya. Kalau bajunya kekecilan, ya, tolong diperhatikan maupun sepannya dan lain sebagainya. Next, Bun. Ini pengawasan penggunaan HP. Ya, lingkungan sumber belajar anak saat ini salah satunya rumah, sekolah, masyarakat maupun HP. Banyak gara-gara HP perilaku anak kita bisa berubah. Kadang bermainnya kasar, Bapak Ibu. Ya, kadang ketika istirahat tuh kadang lari-lari, kadang saling tendang-tendangan dan lain sebagainya. Apalagi lisannya, kadang sengaja atau tidak sengaja keluar ucapan-ucapan yang kadang tidak pantas atau tidak baik. Kemudian gara-gara HP juga ini Bapak Ibu banyak anak tidur malam, sehingga besoknya alasannya lesu. Mungkin alasannya ada takut juga sama temannya. Karena dia apa? Karena dia ngantuk tidur malam. Karena anak-anak yang seperti itu kami tanyain juga Bapak Ibu, kenapa nggak mau sekolah? Ngantuk, Ustaz. Semalam pasti kami tanya, jam berapa tidur semalam? Jam 11, Ustaz. Jam berapa tidur semalam? Jam 9, Ustaz. Tapi bangun, Ustaz, jam 2. Terus ngapain? Tidur lagi? Nggak mau tidur, Ustaz, main HP sampai subuh. Nah, itu kadang membuat anak kita lesu atau kadang malas untuk sekolah. Next, Bun. Kemudian juga Bapak Ibu, kemandirian dan tanggung jawab terhadap tugas. Nah, di sini sekolah menyampaikan, kemudian rumah juga menyiapkan. Nah, siapkan buku pelajarannya setiap hari. Kalau bisa sore-sore atau malam hari itu sudah dilihat. Kadang-kadang Bapak Ibu memang disiapkan, tapi kadang salah jadwal. Seharusnya hari ini jadwalnya Kamis, kebawa jadwal Jumat. Ya, nelpon lagi paksa gurunya nanti. Tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian apa yang disiapkan, yang diajarkan di sekolah, di rumah juga diterapkan ketika di rumah. Next one. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga bullying dan sex education. Nah, bullying ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak bentuk bullying ini. Kadang ngatain dan lain sebagainya. Di sekolah insya Allah sudah selalu diingatkan, terutama guru kelasnya maupun bagian kesiswaan sudah selalu diingatkan. Kemudian sex education ini juga perlu kita ajarkan, apalagi yang lebih arif orang tuanya, kenalkan. Apalagi anak udah kelas 3 tentang auratnya, perempuan nanti kalau dia berhalangan seperti apa ya, dan lain sebagainya. Lanjut, Bun. Nah, ini berikutnya masalah perizinan sekolah. Mengapa tidak boleh banyak izin, Bapak Ibu? Yang pertama, Ananda tertinggal materi pelajaran. Ini kalau sering izin tertinggal, sehingga nanti ketika ujian sumatif walaupun sudah diulangi bingung. Nah, di situ.
Kemudian materi di GC kadang tidak dibuka. Jika dibuka kadang Ananda kurang bisa memahami materi karena tidak langsung diajarkan oleh guru. Nah, ini kalau sering izin. Dan juga walaupun tidak izin, insya Allah guru kelas 2 maupun guru kelas 3 setiap materi yang diajarkan pekan itu pasti diupload ke GC. Biar Ananda mudah mempelajari, enggak terlalu banyak, ringkas, bisa Ananda buka GC aja. Apalagi mau ujian semester 1 misalnya, itu materi pengayaan, bahan ujian itu sudah disiapkan oleh Ustadz dan Bunda. Tidak hanya saja langsung soalnya Bapak Ibu, semua materi itu pasti masuk ke ujian. Nah, jadi biar nggak repot, fokus pelajari materi yang ada di GC tersebut. Next, Bun. Kemudian perizinan sekolah, prosedurnya persentase kehadiran siswa minimal 80%, tidak kurang. Kemudian 1-3 hari izin ke wali kelas secara lisan. Lebih 3 hari silakan sertakan surat keterangan sakitnya, bisa dari dokter dan lain sebagainya. Next, Bun. Nah, ini Bapak Ibu kadang kesiapan belajar Ananda. Tadi di awal sudah disinggung. Sering ini ditemukan. Nak, kataku, masa pensil aja nggak ada, jadi mau nulis pakai apa? Ya, apalagi kalau sudah sampai seperti ini ya, khawatir kita. Ya. Next, Bun. Nah, ini catatan Bapak Ibu sesuai SOP bagian kesiswaan tentang kelengkapan seragam dan kerapian. Nanti setelah ini akan disampaikan langsung dan dijelaskan tentang SOP oleh kesiswaan. Kedua, menghimbau kepada wali siswa ketika mengantar dan menjemput menggunakan pakaian sopan dan rapi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau bisa pakaiannya syar'i, dan juga walaupun syar'i jangan terlalu ketat. Ya, kasihan Ustadz Bundanya, apalagi Ustadz Bunda yang piket di situ. Ya. Apalagi yang walaupun ada tante atau lain sebagainya, tolong diingatkan agar memakai jilbab. Nah, ada kami temukan memakai jilbab, mau disuruh pakai jilbab, kasihan sudah ke sekolah kan. Ya, mau udah mau diem be Ustadznya. Ya, yang ketiga, pada saat menjemput Ananda wajib membawa kartu jemput. Nah, mohon maaf, kadang tidak lemak juga Ustadz ini Bapak Ibu Ustadz Bunda ini. Tapi karena SOP peraturan, iya Ustadz udah kenal, iya udah kenal dari Ananda pertama, kedua udah kenal. Tapi namanya SOP, mohon maaf, tetap kami minta. Kadang-kadang nggak bawa kartu jemput, KTP, kadang kunci mobil dikasih, ya. Kadang-kadang buku lah, ya macam-macam. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagi Ananda yang mengikuti les di luar atau belajar di rumah untuk tidak mengajarkan latihan soal langsung di buku cetak, boleh dilatih, diajari. Misalnya materi berikutnya latihan boleh diajar, tapi jangan ditulis di buku cetak, karena nanti ke sekolah males ngerjakan lagi, memperhatikan males, karena katanya mungkin sudah pasti benar. Nah, tapi jangan, itu salah satu cara kita untuk mendidik anak. Biar berapapun nilainya, yang penting itu ada usaha dia dari menempuh pembelajaran ataupun pendidikan. Nah, itu saja Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau ada salah kata, ucapan tidak berkenan, mohon dimaafkan, kami cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hadi atas paparannya. Semoga dapat kita pahami semua ya Bapak Ibu semuanya. Dan apapun yang menjadi target dan tujuan bisa sampai kepada ke anak-anak kita semua, dengan tentunya kerjasama orang tua dan guru yang dari sekolah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu sosialisasi SOP kesiswaan
yang akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan SDIT Al Furqon, yaitu Ustadz Edi Sapril SPD. Pada Pak Haji, kami silakan Pak. Baik, terima kasih Bunda Fitra. Izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rahma Ifani Eskom selaku Ketua Komite SDIT Al Furqon Palembang beserta jajarannya yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bunda Mona Maulina SP SPD MPDGR selaku Kepala SDIT Al Furqon Palembang. Yang kami hormati Bunda Medi Astuti selaku Koordinator BK, ada juga SID ya, Kepala BK maksud kami SID Al Furqon Palembang. Yang kami hormati Ustadz dan Bunda tentunya Dewan Guru kelas 2 dan kelas 3 SDIT Al Furqon Palembang. Yang kami muliakan, yang kami banggakan Bapak Ibu wali siswa kelas 2 dan kelas 3 SDIT Al Furqon Palembang yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju ke aula Darul Jannah sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dalam kebaikan dan akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala insya Allah di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi Agung, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, SOP standar operasional prosedur oh ya. Baik. Ada intermezzo iklan sedikit Bapak Ibu bagi mobil BRV BG 1704 OB untuk segera memindahkan kendaraannya di tempat yang lain karena ada mobil yang mau masuk. Sekali lagi BG 1704 OB. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tentunya standar operasional prosedur ini sudah kita buat dari lama dan juga ada beberapa evaluasi, ada tambahan-tambahan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Tapi tidak kita sampaikan secara keseluruhan. Seyogyanya apa yang disampaikan oleh Bunda Mona dan Ustadz Hadi tadi sudah lengkap. Cuman terkadang administrasi ini penting. Administrasi ini penting karena ketika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kita, kadang-kadang bahasa yang digunakan mana SOP-nya. Seperti itu. Walaupun menurut Ustadz Edi ya, menurut Ustadz Edi SOP yang dibuat oleh sekolah adalah untuk kebaikan lingkungan sekolah, tidak untuk menjatuhkan ataupun juga tidak untuk mempersulit Bapak Ibu semua. Tentunya untuk kebaikan Ananda, kebaikan Bapak Ibu, kebaikan pihak sekolah, kebaikan warga sekolah. Tetapi kadang-kadang belum bisa diterima oleh wali siswa dan masih menanyakan SOP-nya mana. Tapi kalau Ustadz Edi beranggapan OP yang dibuat oleh sekolah itu untuk kebaikan bersama. Dan ketika ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu yang kami hormati belum tepat, maka kami pihak sekolah sangat menerima saran dari Bapak Ibu. Silakan ngobrol, nanti akan kita evaluasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami akan sampaikan beberapa poin yang menurut kami yang penting saja karena sangat panjang sekali Bapak Ibu dari SOP ini. Yang pertama, kehadiran siswa. Nah, mumpung masih kelas 3 dan kelas 2, sebenarnya kehadiran siswa ini di pukul 7.15 itu siswa kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak dapat punishment, hanya mendapat teguran ataupun lisan istighfar lisan dari bundahnya yang berada di kelas. Itu tanpa punishment dari guru piket yang berada di gerbang ring 3.
Kalau Bapak Ibu sering lihat, kalau sering datang ke sekolah, ada yang bawa papan ujian, nyatetin, itu nyatetin kakak kelasnya, kelas 4, 5, dan 6. Tapi Bapak Ibu yang berada di kelas 1, 2, dan 3 ini harus beradaptasi. Beradaptasi untuk melatih Ananda kedisiplinan untuk hadir di 7.15. Nanti SOP-nya seperti apa dan dijelaskan di bawah, tapi Ustaz Edi jelaskan sekarang. Ketika Ananda itu terlambat 3 kali, maka itu ditelepon orang tuanya. Orang tuanya ditelepon melalui wali kelas. Setelah lebih dari 3 kali, itu disuruh bawa tanaman, Bapak Ibu. Disuruh bawa tanaman untuk Ananda dan dirawat oleh Ananda tanaman tersebut. Tujuannya untuk melatih kedisiplinan. Kadang-kadang ada protes, Ustadz anak SD juga Ustadz, kami nganter kakaknya dulu di SMP Sano, SMP Al Furqon misalnya, anak SD juga Ustadz. Nah kalau lo sudah ngomong kayak gitu dari orang tuanya, kita kadang-kadang iya mah melatih Ananda untuk disiplin. Tapi ketika kita tidak menegakkan disiplin, ada lagi, Ustadz kenapa anak ini cak bebasnya Ustadz datang terlambat, kapan nak melatih anak disiplin? Nah lah beda lagi. Makanya kita buat disiplin yang menurut Ustadz Edi baik untuk sekolah dan baik juga untuk keluarga, itu pihak orang tua dan juga Ananda. Selanjutnya Bun, jadi anak-anak itu rugi Bu kalau tidak datang 7.15 beneran. Karena anak-anak 7.15 sudah dibariskan. Nah disitulah doa, yel-yel, penyemangat, ice breaking, ngulang pelajaran, nyanyi lagu bahasa Arab, nyanyi lagu bahasa Inggris, murojaah. Terlambatlah dia 10 menit, rugi. Dan itu juga belajar sosialisasi, dia ketemu kawan dia. Kemarin ngapoi? Sambil ngobrol ditegur oleh bundanya. Seru lah kalau lihat anak-anak tuh dengan muka dia yang polos. Nah disitulah dia belajar sosialisasi, nguat ke kaki dia berdiri tegak tadi kan. Dia nyanyi-nyanyi lagu. Nah itu Bapak Ibu. Memang kayak Ustadz, waya-waya Ustadz anak SD juga. Tapi memang rugi. 10 menit mereka berdiri ngapal lagu bahasa Arab, ngapal lagu bahasa Inggris, murojaah yang hafalan dia kemarin walaupun cuma 5 ayat tadi lewat sudah di dalam bundanya. Kalau hari Selasa nyiap ke bahasa asing, kalau hari Kamis kelas 6, Senin lah upacara, Jumat lah sudah Asmaul Husna. Bapak Ibu izin ya. Selanjutnya Bunda, boleh Bunda kita lihat yang kuning saja. Stop Bunda. Oke. Seragam yang digunakan SDT Al Furqon Palembang. Nah ini seragam kita Bapak Ibu, tolong sesuai dengan Ustadz Hadi sampaikan tadi, ketika sudah cukup kekecilan maka disiapkan, karena agak kurang pantas melihat Ananda, terutama yang ahwat ya, khawatir kita kan. Yang ikhwan juga kurang pantas, dibelikan lagi, maksud kami disiapkan lagi. Dan juga yang paling terpenting kita dilengkapi atribut nama. Kalau Ananda ini sebenarnya kita itu untuk sistem Ananda ya, apalagi kelas 2 sama kelas 3 itu masih belum dihukum juga ketika upacara. Kalau Bapak Ibu mau lihat upacara, ada barisan yang paling kiri itu yang tidak lengkap atribut, ada itu kelas 4, 5, 6 lagi sama. Nanti untuk evaluasi kita, kadang-kadang Ustadz dasi tidak tahu kemana, topi tidak tahu kemana, ikat pinggang tidak tahu kemana, tidak katik namanya juga ya. Banyak sekali hal-hal yang memang perlu diingatkan. Memang capek kita Bapak Ibu, capek, tapi itulah menunjukkan kedisiplinan. Dari sekarang kita mendisiplinkan anak-anak agar terbiasa sampai mereka dewasa. Nah itu barisannya terpisah, barisan terpisah. Kita telepon orang tuanya. Kadang-kadang orang tua juga bilang, iya Ustadz, mama kemarin pulangnya malam Ustadz jam 7, nggak tahu lagi pas pagi-pagi nyari dasi, nggak tahu kemana dasinya. Nah itu memang PR untuk kita. Kalau guru tetap mengingatkan kalau Ananda atributnya kurang lengkap. Nah yang nama tadi kata Ustadz Hadi sangat benar sekali. Diberilah nama semaksimal mungkin untuk semua barang. Jadi wali kelasnya sebenarnya Ustadz Edi juga minta lemari sama Pak Arisman. Pak Arisman minta lemari, banyak kan barang siswa. Dan Ustadz Edi itu jadwalkan sebulan sekali itu keliling, bawa barang itu keliling. Misalnya Ustadz bawa 60 barang nih,
Oh Ustaz siko. Yang laku cuma 15, maksud Ustaz laku itu yang ngaku. Dari 60 itu yang ngaku cuma 15. Nah Ustaz barang banyak ini nak kemana kan? Nah yang pantry yang di ujung WC Ahwat Bunda ya, WC Ahwat kelas 1 itu penuh juga. Om Iwan nelpon, Ustaz penuh. Oke Om Iwan kita foto di grup lagi, kita keliling lagi, sudah masuk lagi, dibuang. Kadang botol-botol minum itu kalau tidak ada nama sama kelasnya itu bisa lama, sudah tidak layak lagi untuk dipakai, makanya kita buang. Sendal juga tidak ada yang ngaku. Jadi yang bingungnya misalnya di kelas nih, Ananda ini kaos kaki siapa? Tidak ada yang ngaku Bapak Ibu. Benar, coba periksa kaos kaki siapa yang nggak ada. Sudah ada lah, dapatlah ya 3 yang nggak bawa kaos kaki. 3 nggak bawa kaos kaki. Ustadz ini bukan kaos kaki aku. 3 yang nggak bawa kaos kaki, ngomong bukan kaos kaki dia. Masya Allah. Jadi hantu banyu apa kata Ustadz ini. Luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau tidak ada nama itu anak-anak nggak ada ngaku. Mereka ini kan agak manja ya. Jadi mungkin disiapin sama orang tuanya, dia ndak hafal. Kaos kakinya ndak hafal, penanya ndak hafal, pensilnya ndak hafal. Dia ndak hafal punya dia itu. Dia sudah terima beres. Dari mbaknya mungkin di rumah disiapin ya, dia ndak hafal punya dia. Jadi wali kelas tuh misalnya nyiapin satu wadah pensil sama pena isinya, karena nggak ada pemiliknya. Siapa pemilik pena ini masih rahasia sampai sekarang. Baiklah, selanjutnya kita cepat saja Bunda, izin terus Bunda. Standar rambut rapi. Nah ini standar rambut rapi ini lagi-lagi polemik lagi, menjadi polemik untuk kita semua. Ustadz anak SD Ustadz, kita kan pengaruh pula rambut sama belajar siswa. Tidak apa-apa lah agak panjang dikit rambut Ustadz. Nah ini kita kan melatih disiplin lagi. Memang tidak pengaruh dengan belajar, tetapi ketika Ananda disiplin menaati peraturan akan membiasakan mereka ke depannya untuk menaati peraturan. Kalau Ustadz Edi tidak nokai, mawak wae gunting, cek wae bawa gunting, tapi tidak mungkin Ustaz nokai. Palingan ujungnya gunting ya. Bilang sama mama ya, iya Ustaz, besok ketemu lagi. Nah belum gunting rambut kata Ustaz. Belum Ustaz, mama dak ati yang rewangi, si kok wong dak kate. Allahu Akbar. Ya sudah Ustaz tunggu ya hari Senin ya, kan Sabtu Minggu libur kata Ustaz. Sabtu Ahad kan libur. Ketemu lagi, belum lagi. Nah anak ditelepon dan orang tuanya. Kadang-kadang ketemu, saya kan sering piket dia omongin, alhamdulillah yang sudah gunting rambut Ustaz dipuji ya, saya dipuji. Senang dia kalau dipuji kalau sudah gunting rambut. Nah maka dari itu walaupun tidak mempengaruhi belajar Ananda, tetap kita akan memberikan sifat disiplin kepada Ananda agar terbiasa sampai besar nanti. Selanjutnya Bunda, ini SOP pakai sendal dan segala macam ya. Ustadz Edi secara umum saja SOP di kamar mandi, di UKS ya, di luar lingkungan kegiatan ibadah, keuangan. Bapak Ibu stop udah cukup Bunda. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sampaikan di sini karena menyangkut sama Ustadz Edi juga. Kalau di akhir ya, di akhir pembelajaran kita evaluasi asas keuangan ini sering Ustadz Edi ingatkan melalui surat Bunda Tika ditandatangani oleh kepala sekolah untuk pembayaran harus diselesaikan. Dan ketika SOP kita sudah jelas, ketika Ananda belum melakukan pembayaran, maka Ananda itu kita pisahkan dulu. Kita pisahkan Ananda itu di kantor terlebih dahulu. Nah kadang-kadang Bapak Ibu orang tua ini tidak ada konfirmasi. Sebenarnya kalau ada konfirmasi, saya dapat nih konfirmasi dari pihak keuangan, itu boleh ujian. Ananda boleh ujian. Tapi ada konfirmasi, ada ibaratnya apa alasan belum menyelesaikan administrasi, kapan mau menyelesaikan administrasi, ibaratnya suwen ya, cara kita untuk menjelaskan kepada keuangan bahwa kendalanya ini dan akan diselesaikan sekian, anaknya boleh. Tapi ketika tidak ada konfirmasi, maka biasanya kita Ustadz Edi amankan dulu di kantor untuk ulangan. Nah ini kan mempengaruhi Ananda ya, khawatirnya mempengaruhi Ananda ya, seperti itu.
Mohon maaf Bapak Ibu ya, Ustaz Edi ingatkan. Selanjutnya, oke Bunda, itu apa Bunda? 20.000 Bunda. Jajannya, nah itu sudah disampaikan Ustaz Hadi tadi ya. Beri uang tidak boleh lebih dari 20.000. Nah ini sudah disampaikan oleh Ustaz Hadi tadi. Intinya anak itu tidak makan siang Bapak Ibu. Iya, alasannya ngomong sama mama sama papanya, lauknya udah lemak. Itu alasannya. Udah enak mah lauknya mah. Kalau Ustaz Edi melihat lauk Al-Furqan itu standar rumahan dan lengkap Bapak Ibu. Sayurnya ada, buahnya ada, nasi, lauk intinya lumayan enak untuk anak-anak, dan anak-anak kenyang lah kalau mau makan. Apalagi kelas 4, 5, 6 itu galak nambah. Ini boleh nambah nih prasmanan 4, 5, 6 nih. Prasmanan dia boleh nambah anak-anak. Tapi kalau dia sudah jajan Bapak Ibu, yakinlah tidak mau makan. Tidak mau makan mereka. Sudah kenyang. Ya makanya kita batasin jajan. Kalau tidak jajan kasihan dia ngiler nyok kawannya. Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, izin-izin tadi ya. Izin ini intinya kalau 1 hari sampai 2 hari tidak usah pakai surat. Kalau sudah 3 hari pakai surat. Kalau sakit keterangan dokter dilampirkan. Kalau umroh pakai surat saja. Seperti itu ya, atau jalan-jalan. Dan juga upayakan kalau ngambil mau holiday itu waktunya jangan mendekati Sumati, mendekati Asas, seperti itu. Cari momen yang memang bisa untuk anak-anak, jangan sampai tertinggal pelajaran. Selanjutnya Bunda. Nah ini stop Bunda, maaf. Ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Siswa dilarang membawa HP, tab, jam berfungsi seperti smartphone dan barang yang sejenis ke sekolah. Di bawah juga ada tentang gelang emas, ya perak, itu juga tidak boleh. Nah untuk poin HP, smartphone atau jam yang AIMO ya sejenisnya itu dilarang juga membawa. Dan juga kadang-kadang ditanya mana SUP-nya Ustadz, ini SUP-nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kadang-kadang memang kesannya itu kayak untuk apa Ustadz katanya. Padahal Ustadz analogikan seperti ini. Ini jam nih. Jam ini kan bisa berfungsi nih. Ya, dimainilah sama anak. Temennya kan pengen lihat kan. Pencet-pencetnya waktu yang rusak. Nah, nyalai siapa? Rusak. Kenapa bisa rusak? Ribut lah Bapak Ibu. Ributlah antara orang tua dengan orang tua, sudah merusaki barang kami, harus diganti dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngambil uduk, taruhnya lah di tempat uduk. Tiba-tiba terselip barang ini, tidak tahu kemana, hilang, dibawa orang dan lain sebagainya, hilang Bapak Ibu. Ataupun misalnya dia taruh di laci dan lain sebagainya, hilang. Itu juga kan mahal Bapak Ibu barangnya, 2 jutaan itu kan lebih kan, hilang juga misalnya. Itu pasti pihak sekolah lagi, kembalinya ke pihak sekolah lagi. Terus nanti digunakannya untuk kalkulator ngitung matematika tadi, tidak belajar Anda pakai kalkulator. Terus nanti nelpon orang tuanya, seperti itu. Nah Ustadz Edi sering ada beberapa kali razia itu pernah dapat handphone, memang handphonenya borok. Maksud Ustadz itu tidak ada bisa digunakan, cuman handphone yang biasa yang untuk telepon saja. Ustadz Edi telepon orang tuanya, Ustadz mohon maaf itu untuk Ananda, untuk jemput Ananda. Nanti Ananda itu langsung saya bilang mama ada di sini, langsung dia berposisi di situ. Dan itu Ustadz tidak ada fungsi untuk apa-apa. Baik, kalau memang dirasa itu perlu, buat surat Bapak Ibu, buat surat bahwa jika terjadi kehilangan itu tidak tanggung jawab sekolah. Dan yang kedua, isi surat tersebut tidak boleh dimainkan ketika jam pelajaran. Nah handphone itu disimpan sama wali kelasnya, tapi Ustadz rasa tidak terlalu butuh ya, tidak terlalu urgent seperti itu, karena memang sekolah kita komunikasi melalui wali kelas. Lanjut Bunda. Ini ada jenis pelanggaran-pelanggarannya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau seandainya terlewat tadi, intinya terus Bunda, apa Bunda?
karena waktunya udah. Jadi intinya Bapak Ibu, nah ini udah. Nah, stop udah. Kebucuk lagi udah. Nah ini. Jadi intinya Bapak Ibu, punishment yang kita berikan kepada siswa itu tidak ada yang berupa fisik. Disuruh istighfar lisan, disuruh istighfar tulisan, disuruh menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa tanaman, menyiram tanaman. Nah, apabila hal tersebut masih belum bisa mengubah karakter Ananda, maka biasanya kita bimbingannya ke BK. Dibimbingan ke BK. Nanti orang tuanya dikomunikasikan. Jadi ada sinergi nih. Sinergi apa nih? Kendala dari Ananda nih di sekolah, itu sinergi orang tuanya juga mengingatkan yang berada di rumah. Pihak sekolah melalui tim BK juga mengingatkan yang berada di sekolah. Nah, biasanya proses itu Bapak Ibu sabar Bapak Ibu. Wali siswa ini Ustadz Edi khawatirnya itu mau instan. Kalau Bapak Ibu sering main ke sekolah, banyak sekali anak-anak kita di kelas 1 itu yang tantrum. Yang tantrum membuat masalah dalam tanda petik bagi orang tua lain. Itu sabar Bapak Ibu. Tiba-tiba di kelas 3 berubah. Oh, ini kan yang waktu di kelas 1 suka ini ya. Kalau bahasa kita ya Masya Allah sudah berubah. Berubah jauh lebih baik. Kelas 4 berubah jauh lebih baik. Kelas 6 sudah kayak orang dewasa. Itu Bapak Ibu. Tapi memang harus sabar. Harus sabar. Dan penanganan SOP kita Bapak Ibu, apabila terjadi pembulian menurut Bapak Ibu ataupun perselisihan antara Ananda, itu orang tua itu harus percayakan dulu pertama kepada wali kelas. Wali kelas dulu diselesaikan oleh wali kelas. Nanti ketika permasalahan itu menurut Bapak Ibu cukup tinggi ya, itu ke BK. Nah, ke BK ini tujuannya Bapak Ibu bukan menghukum, tapi mengubah. Yang pertama, sebagai korban tadi, itu tujuannya biar korban ini tidak trauma, tidak takut, tidak merasa diganggu temennya, bagaimana cara menghindarinya, itu korban. Dalam tanda petik korban ya. Yang kedua pelaku tadi dibina juga di BK. Untuk apa? Untuk tidak melakukan lagi hal tersebut keliru. Punishmentnya dia diskorsing biasanya di BK 1 hari. Belajarnya ambil buku ke BK 1 hari. Diskorsing di BK. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus percayakan sama pihak sekolah. Ya, misalnya Ananda jatuh, yakinlah sama pihak sekolah. Ananda pasti dibawa ke UKS, pasti diberikan penanganan yang terbaik. Bapak Ibu, di UKS kalau seandainya perlu pertolongan yang cepat, kita langsung bawa ke rumah sakit. Misalnya nih, yang sering terjatuh, mohon maaf Bapak Ibu ya, yang sering terjadi, jatuh, pelipisnya robek. Tapi kan harus dijahit. Itu cepat. Kita ada jasara harja. Jadi anak-anak langsung dibawa ke Hermina yang paling terdekat, itu proses oleh tim UKS. Di UKS kita ada dokter umum ada, dokter Niki, dokter gigi ada, dokter Nanda, ada perawatnya 2. Insya Allah. Jadi maksud Ustadz Edi, percayakan sama pihak sekolah dan terus komunikasi. Nah, dan pihak sekolah, pihak UKS juga tidak sembarangan ngasih obat. Bapak, Ibu, mohon maaf, Ananda ini batuk pilek, bisa nggak kita kasih Hupagrip? Oh, maaf Bunda, kami ada obat dokter pribadi, nggak kita kasih. Tapi boleh Bunda, kita langsung kasih. Maaf Ibu, Bapak, Ananda panasnya 41. Untuk penanganan pertama boleh nggak kita kasih Sanmol dulu? Obatnya Sanmol, kita bilang bukan paracetamol, tapi obat yang ada di situ, Sanmol. Obat Sanmol sirup, boleh tidak Bapak Ibu kita kasih dulu Sanmol untuk penanganan sebelum Bapak Ibu bawa ke rumah ya, mau ke sini. Boleh Ustadz, kalau tidak boleh kita tunggu sampai tidak boleh, tetap kita kompres dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ketika ada kritikan, ada sesuatu yang kurang dipuas, boleh sama Ustadz Edi. Nah nanti memang harus perlu diskusikan dengan kepala sekolah, kita akan terima. Seperti itu Bapak Ibu ya, izin. Selanjutnya Bunda, sedikit lagi Bunda. Penjemputan, nah SOP penjemputan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu izin ya. Penjemputan ini untuk kebaikan kita semua.
Kemarin khawatirnya ada yang parkir di lapis kedua. Lapis kedua di samping flyover. Lapis pertama boleh itu Bapak Ibu parkir. Lapis kedua itu tidak boleh parkir di situ. Nah, di lapis kedua ini itu sering terjadi wali siswa itu mengadu ke pihak sekolah, security, Ustadz Edi, Bunda Mona langsung, atau di grup komite langsung. Ustadz, ada yang parkir di lapis kedua. Nah, jadi yang di lapis kedua ini kan adalah temannya sendiri kan, wali siswa tersebut sendiri kan. Nah, jadi kita itu di sini menyadarkan kita semua bahwa keterhambatan dari kita untuk drive-thru itu adalah teman-teman kita, para bapak ibu semuanya yang parkir di lapis kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus tetap bersabar. Kalau prosesnya cepat walaupun airnya kecil, jalan ya Bapak Ibu. Nah, yang untuk penjemputan motor tadi itu kan langsung naik dia, yang menjemputkan motor. Tidak dipanggil, yang drive-thru dipanggil. Izin penjemputan dilakukan melalui jalur drive-thru yang telah disediakan sekolah. Kendaraan tidak diperkenankan parkir atau berhenti di sepanjang jalur drive-thru demi menghindari kemacetan. Orang tua wali murid wajib menginformasikan dan mengkonfirmasi kepada guru kelas melalui grup nomor yang ditentukan ketika sudah mendekati area penjemputan. Wali kelas sudah tahu Bapak Ibu, ini yang jemputnya cepat disiapkannya. Nah Bapak Ibu, ketika sudah nyampe ring 1 atau nak masuk ring 2, WA lah atau telepon. Bunda, mama lah sudah di depan aula. Ananda siap-siap ya ma. Nah, itu untuk mempercepat proses. Jadi Ananda biasanya sudah suruh pakai sepatu, langsung cepat menuju ke mobil drive-thru. Pasti mama lah sudah di depan sini, Ananda lah sudah siap-siap di depan kelas. Seperti itu. Peserta didik akan diarahkan oleh guru piket menuju kendaraan setelah ada konfirmasi dari orang tua atau wali murid. Demi keselamatan bersama, orang tua murid dimohon untuk mematuhi arahan petugas sekolah selama proses penjemputan berlangsung. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita patuhi untuk proses drive-thru. Kita ini pihak sekolah sudah berupaya sebaik mungkin. Kemarin kita sudah di pagi-pagi, izin Bapak Ibu, itu ada dari Ditlantas, itu dari pemerintah langsung, bisanya 4 orang, itu pagi-pagi. Kalau siang kita berupaya dari Polsek, itu ada Pak Johan sama Pak Hakim. Itu sudah ada security 4, polisi 2, itu jam 2, Pak Hakim sama Pak Johan. Kita sudah berusaha dan pernah terjadi ngulang lagi parkir di ring 2. Ustadz Edi turun tangan sampai wali siswa buka kaca. Ustadz Edi, ngapa turun gunung ini? Ustadz Edi di depan sama tim Ustadz Ihsan, Ustadz Sabta itu turun untuk ngaturi biar nambah personil. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau seandainya nak seberapa banyak yang ngawas, kalau memang itu belum berada dari diri kita sendiri untuk menaati peraturan, sama saja Bapak Ibu. Kadang-kadang mohon maaf polisi juga kadang-kadang sudah negur masih saja. Kita kan sering cerita sama Pak Johan pagi-pagi. Ustadz Edi sering ngopi sama Pak Johan di sini. Cerita dulu kendala-kendala Ustadz Edi kayak gini. Masih Ustadz ditegur juga kadang-kadang masih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, untuk kelancaran kita bersama, silakan Bapak Ibu menaati SOP dari sekolah dan juga penjemputan drive-thru ini ditaati. Mungkin itu saja Bunda Mona, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ustadz Edi Sapril atas penyampaian SOP khususnya di bidang kesiswaan Ustadz ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu jika ingin ada yang ditanyakan perihal yang barusan disampaikan Ustadz Edi, disampaikan oleh Bunda Mona, maupun tadi tentang pemaparan perkembangan dan kegiatan oleh Ustadz Abdul Hadi. Untuk yang pertama ini kita buka dulu 3 penanya. Silakan dari ibu-ibunya atau dari bapak-bapaknya, boleh.
terkait yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau nanyanya dalam hati kami susah Bu ininya menjawabnya. Oh ya, baik, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum Bunda Ustadz. Saya wali murid dari Nabila kelas 3 Ammar. Mohon maaf sebelumnya, mau sedikit memberikan saran aja terkait proses pengantaran siswa. Kalau penjemputan saya kurang tahu karena anak kami ikut antar jemput. Kalau pagi kami yang nganterkan. Jadi kalau pagi itu sedikit cerita ya Bunda. Jadi kalau pagi itu kan baris kedua itu drive-thru, tapi kami sering nih ketemu mobil itu yang parkir di baris kedua. Jadi misalnya kami udah antri nih di baris kedua mau drive-thru, kok gak maju-maju ya, ternyata ada mobil parkir, jadi menghalangi kami untuk maju ke depan. Kita udah mengikuti aturan untuk baris, tapi ternyata ada yang mobil baru datang nih, tiba-tiba motong langsung ke depan. Nah, jadi mohon bantuannya untuk para bapak security sama bapak polisi yang berjaga di situ. Kalau ada mobil yang parkir di baris kedua, mohon diperingatkan apa diketok kaca untuk dikasih tahu jangan parkir di baris kedua gitu, biar nggak menghalangi drive-thru gitu, Ustadz Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Penanya kedua silakan. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perkenalkan saya Mayang, wali dari Akbar kelas 3. Ini satu masukan Bunda. Jadi kan sebelumnya kan kayak percobaan sains itu kan di ekskul. Nah saat ini kan sudah masuk di mata pelajaran. Boleh nggak saran? Itu kan setiap minggu tuh pasti ada kan Bun. Bisa nggak untuk selanjutnya atau mungkin bisa dipertimbangkan materi public speaking Bunda. Jadi kan sekarang ada di ekskul public speaking. Karena menurut saya public speaking itu kan meningkatkan kepercayaan diri anak, berani ke depan kayak gitu. Saran aja ini Bunda untuk materi public speaking tuh jangan hanya di ekskul, sama aja kayak di percobaan sains. Terus satu lagi, saya ini ada kebingungan mata pelajaran anak saya yang kelas 1. Jadi di hari Rabu itu mata pelajarannya itu matematika garing PAI. Jadi setiap minggu tuh beda, hari ini matematika, minggu depan PAI kayak gitu kan. Tapi di kelas 3 kayaknya enggak. Itu kenapa ya Bunda ya? Karena kan kadang kita tuh lupa Bun, apalagi kalau diselingi sumatif. Aduh minggu ini minggu apa ya, PAI atau matematika, dan itu juga menimbulkan kerepotan ke Bunda yang harus kami chatting kayak gitu. Itu aja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama satu lagi silakan Bapak Ibu. Oh ya, sudah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Kepala Sekolah, Ustadz-Ustadz dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, wali siswa kelas 2 dan kelas 3. Saya dengan Yuni, orang tua dari Sarah Arsy Humairah kelas 3 Usama. Di sini saya ingin bertanya kepada mungkin Bapak Ibu guru atau Ustadz Bunda. Yang pertama saya mau tanya, batas untuk perihal pengantaran dan penjemputan. Batas kendaraan roda 2 untuk melintas di jalan ini itu batas untuk pengantaran itu jam berapa ya? Karena kalau menurut amat saya, begitu saya sering mengantar anak-anak kita masuk, kita warning untuk membiarkan anak kita jalan sendiri. Karena sering melihat motor itu masuk, terkadang kecepatannya itu membahayakan untuk anak-anak. Mengingatkan anak-anak ini kadang-kadang berjalan bergerombolan. Nah,
pada satu ketika pernah terjadi kepada anak saya biarkan anak saya masuk sendiri, dia hampir terserempet motor di jalan masuk ke sini, gang ini. Jadi saya mau bertanya, sebenarnya batas maksimal motor itu masuk itu di jam berapa gitu. Sehingga kalau misalnya pun anak kita nanti masuk sendiri, kita kan mau mengajarkan anak kita mandiri untuk tidak diantar ke kelas lagi, mengingat sudah kelas 3. Ada dia kita kenyamanan untuk anak kita masuk. Nah, yang kedua perihal dropship. Untuk drop out ya. Dropship atau drop out untuk penjemputan. Kan tidak semua mobil itu bisa masuk, Bunda. Bisa masuk untuk menjemput anak-anak. Banyak kan orang tua itu memilih menjemput di luar. Nah, kemudian dia jalan. Untuk jalan keluar ini kan anak-anak kadang-kadang banyak bergerumbul gitu. Nah, itu juga kadang-kadang ada orang tua atau mungkin driver dari orang tua yang ini buru-buru sehingga tidak sabar untuk melihat anak kita jalan ini gitu. Dan itu menurut saya sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Jujur, saya belum berani melepas anak saya untuk keluar sendiri dan masuk sendiri di dalam gang ini. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya masukan dari saya. Kita kan memiliki banyak security ya, Bunda. Kalau pagi itu sudah dibantu oleh pihak keamanan dari polisi, ada Babin Kamtipmas saya lihat gitu. Cuman terkadang untuk pengaturan lalu lintas ini itu banyak bergerombol security-nya, kan termasuk pihak dari kepolisiannya. Mungkin bisa diatur di beberapa titik sehingga kalau misalnya dia tidak berebut untuk mendahului menurunkan anaknya. Kadang-kadang kan kita juga ada takut anak kita tertinggal, nanti ketidakteraturan parkir, padahal sudah banyak tuh security keamanan, kemudian pihak kepolisian, mungkin bisa diatur titik-titiknya sehingga tidak berkerumun seperti yang dieluhkan kepada ibu yang wali kelas tadi, wali orang tua kita tadi. Mungkin itu saja yang masukan dari saya. Saya cuman pengen tahu tasnya ini sehingga saya bisa tahu mengukur. Oh, satu lagi Bunda. Untuk perihal kita kan ada eskul ya, eskul, kemudian ada life skill. Saya mohon minta tolong, kalaupun misalnya ada perubahan jadwal, ini anak tidak jadi life skill atau eskul, segera hubungi. Atau misalnya ini anak jadi eskul atau tidak, segera hubungi sehingga kami tidak kalau bahasa ininya tidak kecelek ya bahasa Jawanya gitu. Tidak salah menjemput anak kami. Macam seperti kemarin kejadian, ternyata ustadznya tidak jadi eskul Olimpiade IPA. Nah, itu memberitahunya di jam 14:15. Kita kan tidak monitor itu kan, Bun, di 14:15. Jadi anak saya jemput di jam 13, dia sudah tinggal sendirian gitu. Sehingga mungkin ini bisa jadi masukan untuk ini, dan kita percaya tidak salah kita menitipkan anak-anak kita di Al-Furqon. Terutama saya sangat percaya sekali dengan menitipkan anak saya di Al-Furqon, sehingga saya berharap kepercayaan saya ini itu tidak bergeser dari hal-hal yang kecil gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini mungkin kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya, supaya kami lebih berkonsentrasi untuk menjawab. Oh Mami, oke, satu lagi boleh, silakan Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Ivani. Di sini saya hanya menyampaikan saran dari orang tua. Komite Wali Murid itu ada yang menyarankan bahwa gimana kalau untuk siswa kelas 1, 2, 3 pas saat jam pulang sekolah itu bisa dikumpulkan saja di aula. Jadi untuk penjemputannya tidak terlalu susah gitu Ustadz. Jadi kalau ada eskul ya boleh silakan langsung eskul, yang langsung pulang itu kita kumpulkan di aula. Nanti untuk pemanggilannya menurut kami mungkin lebih mudah atau seperti apalah, mungkin bisa dipertimbangkan dulu.
Jadi kan kadang kelas 1, 2, 3 ini nggak dengar kalau dipanggil. Main, terus ada yang main bola, ya di dalam kelas dan lain sebagainya. Jadi coba kalau misalnya hanya untuk kelas 1, 2, dan 3 boleh dikumpulkan yang mau pulang di aula saja, jadi pemanggilannya lebih mudah. Seperti itu. Ada lagi mungkin mama-mama? Ada? Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rahma. Mungkin langsung kita jawab Ustadz Bunda ya. Oke, akan dijawab oleh Bunda Mona Maulina. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bunda akan coba jawab ya. Yang pertama terkait dengan pengantaran ya Bapak Ibu ya. Untuk pengantaran khusus pada saat di pagi hari itu sifatnya benar yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Insya Allah akan langsung kita follow up bahwa tidak ada yang parkir, tetapi hanya drop off ya, drop ini ya, hanya menurunkan saja, hanya menurunkan anak di baris kedua. Setelah itu pergi. Karena memang kalaupun mereka mau parkir artinya parkir mobil guru atau karyawan Al-Furqon. Biasanya kalau parkir itu orang tua ngambil jalurnya bukan jalur lapis 1 atau lapis kedua. Biasanya dia langsung masuk ke lapis bagian TK ya, depan TK. Nah itu untuk yang pertama. Khusus di pagi hari hanya menurunkan anak saja dan memang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi wajib antri, bukan memotong ke depan langsung ya. Insya Allah nanti akan kita follow up Ibu. Terima kasih untuk informasinya. Untuk yang kedua terkait dengan mata pelajaran percobaan sains. Percobaan sains itu sudah sangat lama sekali. Di tahun berapa itu kita masukkan ke dalam ekskul. Tapi di tahun sudah hampir lebih dari 4 tahun ini atau 5 tahun sudah Bunda includekan ke dalam mata pelajaran intrakurikuler. Jadi memang khusus intrakurikuler perlu Bunda sampaikan memang ada struktur kurikulum yang mana acuannya atau pedomannya itu langsung dari Dinas Pendidikan. Tapi di dalam struktur kurikulum itu ada 3 muatannya. Yang pertama muatan pembelajaran wajib, yang kedua muatan lokal, dan insya Allah muatan lokal ini akan ada bahasa Palembang khusus kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan yang ketiga muatan pembelajaran khas Al-Furqon dan kaitannya harus tentang pembelajaran. Untuk percobaan sains itu include ke dalam pembelajaran IPAS. Namun memang di jadwal pembelajaran Bunda pisahkan. Bunda langsung buat percobaan sains. Namun penilaiannya adalah masuk ke dalam include pembelajaran IPAS. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi khusus kelas 1, 2, 2, dan 3 karena memang di sekolah-sekolah lain Bapak Ibu untuk pembelajaran IPAS itu belum wajib. Sekolah lain kalau untuk kelas 1, 2-nya. Kita sudah mengajarkan kecakapan hidupnya. Jadi memang ada fokus kita kepada kecakapan hidup, maka fokusnya kepada life skill lebih kepada penelitian-penelitian berupa percobaan sains. Maka ada teori tapi lebih pada life skillnya yang kita tanamkan khusus anak kelas 1, 2, dan 3. Beda dengan anak kelas 4, 5, dan 6, IPAS-nya langsung secara kesatuan. Nggak ada IPAS kemudian percobaan sains. Kan kepada guru mata pelajarannya. Karena hampir rata-rata kalau untuk IPAS kelas 4, 5, dan 6 materinya sudah 1, 3. Nah untuk live public speaking tadi bukan dalam intrakurikuler memang kita kedinasan
Satuan Pendidikan. Jadi untuk saat ini proses pembelajaran lebih kepada sebagainya, insya Allah akan tetap kita masuk dan public speakingnya. Yang pertama dengan apa pembelajaran strip kan, kenapa Bun ada yang belajar? Memang kita menyiapkan struktur kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan acuan struktur Mendikbudristeknya. Jadi kita ada ya Bu ya, Mendikbudnya menyesuaikan jadwal Dapodik Mendikbudristek kita. Bagaimana guru-guru kami lebih lagi ya baru bukanya, kita mau buka tuh lihatnya di hari-hari yang memang udah kepepet waktunya ya, dan info juga belum nampak. Nah insya Allah guru-guru akan lebih proaktif lagi infokan sebelum-sebelumnya. Kan security Lombok untuk motor sebenarnya memang hanya batasnya sampai gerbang ke-1. Gerbang ke-1 itu tidak boleh lagi motor wali murid atau orang tua masuk ke area Al-Furqon. Gerbang 2 dan gerbang 3. Insya Allah nanti kedepannya kita akan para security plus para guru-guru piket. Jadi guru-guru piket kita ada 3 gerbang. Piket gerbang 1 yang paling depan sekali, gerbang 2 ada juga yang piket, dan gerbang ketiga ada. Kalau Bunda kecolongan agak kesiangan, Bunda datang jam setengah 7 lewat 10 saja, itu ada juga orang tua yang sempat karena dia datang setengah 7 yang nganter sampai pintu kelasnya juga ada, Bunda sempat lihat. Dan itu mungkin kecolongan ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan guru-guru yang piket ini baru standby-nya jam 7 kurang 15. Jadi tuh guru-guru kami standby piketnya jam 7 kurang 15. Sedangkan anak-anak yang diantar sudah dari jam 6 subuh. Ada yang sudah diantar jam 6 kurang 15 pun ada Bapak Ibu. Percaya atau tidak percaya, di Al-Furqon 11 pintu kelas belum dibuka sudah ada anak yang datang. Dan alhamdulillah security kita dan K3 kita insya Allah amanah. Makanya Bunda selalu wanti-wanti ke koordinator security dan koordinator K3-nya untuk keamanan siswanya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Ibu terima kasih sudah mengingatkan terkait dengan pengantaran dan penjemputan siswa. Untuk penjemputan pulang di aula, sedikit informasi ya Ibu, insya Allah akan kita pertimbangkan. Sedikit informasi dari Bunda, insya Allah dalam tahapan ini sedang membuat anggaran terkait dengan speaker kelas, speaker switch namanya. Jadi pada saat pemanggilan level 2 maka yang akan berbunyi pada level 3 yang berbunyi. Tujuannya untuk mempermudah pemanggilan, sehingga anak-anak tidak perlu lagi berada di luar kelas untuk mendengar siapa yang dipanggil. Insya Allah di dalam kelas pun speaker itu akan mudah didengar oleh siswa, dan gurunya juga nggak harus mendengar lewat pintu luar dulu ya Bu ya. Karena kalau sekarang memang kita terkendala terkait dengan pemanggilan, karena suaranya berbarengan dengan suara anak bermain di luar, jadi agak pecah yang mana suara mau didengar. Insya Allah kita sudah cari solusinya,
secepatnya semoga speaker juga sudah mulai bisa dianggarkan dan dipasang. Itu Bu Rahma. Selanjutnya ekskul dan life skill. Insya Allah Bu, mohon maaf dari Bunda Mona, mohon maaf jika memang ada miskomunikasi dari guru kami terkait dengan informasi yang terlambat terkait dengan ekskul dan life skill. Insya Allah nanti Ustaz Edi ya tolong benar-benar diperketat, diinformasikan kembali. Kalaupun ada perubahan informasi terkait life skill dan ekskul, diinformasikan beberapa hari sebelumnya supaya orang tua sudah siap. Tidak boleh ngejut. Cak tadi kan ngejut kata ibu tadi, ya. Jam 2.15 baru diumumkan, sedangkan anaknya belum dijemput dan orang tua baru lihat pengumumannya jam 15 sehingga anaknya sendirian. Kami pihak sekolah maaf kesalahan itu dari guru kami. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup ya? Karena setelah ini kita akan mendengarkan sedikit parenting dari Bunda Meidi Astuti selaku Kepala Bimbingan Konseling Syed Al Furqon. Demikian Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mona. Demikian ibu-ibu ya respon dari Ibu Kepala Sekolah kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu parenting singkat yang akan disampaikan oleh Kepala BK Syed Al Furqon yaitu Bunda Meidi Astuti SPSI. Kepada Bunda Meidi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan. Ini suaranya bisa Bapak Ibu ya? Ya, yang lebar dijelaskan semua tentang mulai dari SOP sampai tentang persoalan anak-anak kita. Nah, kali ini jadi kita masih tentang persoalan anak-anak kita, tapi mungkin ada sedikit solusi. Karena ketika kita duduk bareng, ketika kita berdiskusi, insya Allah akan ada solusi terbaik buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang saya hormati Ketua POMG kita Ibu Rahma Ifani yang sudah berkenan hadir hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Furqon Bunda Mona Maulina. Yang saya hormati juga segenap jajaran manajemen dan guru level 4 dan 5. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan masih sempat menyiapkan, kalau menurut saya ini bukan sisa waktu, sudah menyiapkan waktu terbaik untuk hadir di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Furqon untuk memikirkan bersama-sama untuk perkembangan terbaik anak-anak kita sekalian. Dan alhamdulillah hadir hari ini ya para ayah juga ya, selain bunda-bundanya yang datang, hari ini juga hadir ayah-ayah. Walaupun mungkin kalau mau dibandingkan dengan para ibu-ibunya ya hanya berapa persennya atau hanya berapa bagian, tapi tidak apa. Jadi di luar sana sedang digaungkan bahwa Indonesia itu darurat ayah ya, fatherless. Tapi hari ini ada secercah harapan karena di setiap kegiatan kita di sekolah
ayah selalu ikut berperan termasuk hari ini. Jadi saya apresiasi ya para ayah dan juga terutama para ibu, luar biasa ya hari ini bisa hadir. Baik, sedikit mungkin saya bahas karena di waktu yang singkat ini saya lebih menyoroti tentang gadgetnya. Dari sekian banyak problematika kita tadi, mungkin sumber terbesarnya adalah gadget. Karena saya yakin sekali efek dari pengaruh anak-anak kita hari ini, ya, persentase terbesarnya efek dari pengaruh gadget. Karena saya yakin orang tua tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak baik ke anak-anaknya. Nah, untuk itu hari ini dengan tema orang tua cerdas emosi, anak cerdas digital. Jadi ini sudah zamannya Bapak Ibu ya. Kayaknya kita menjauhkan gadget dari anak-anak kita, kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu? Problem gadget ini bukan cuma problem kita yang hadir di sini. Ini adalah problem dunia, termasuk kita di Indonesia. Siapa, mungkin saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu, siapa yang hari ini masih bingung mau negur anak tidak main gadget, anaknya marah, dibiarkan kitanya cemas dan khawatir? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Oh, nggak ada di sini ya? Nggak ada. Berarti alhamdulillah, berarti masya Allah sudah bagus semua berarti ya. Alhamdulillah, saya senang sekali dengarnya ya. Berarti nggak ada bingung-bingung ya Bapak Ibu ya? Nggak ada khawatir ya ke anak-anaknya. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang hari ini merasa anaknya lebih mendengarkan nasihat gadget dibandingkan orang tua? Nggak ada juga. Saya nggak tahu, nggak angkat tangan tuh takutnya nanti aduh jadi tersangka ya. Tapi nggak jadi permainan saya jadi ya, karena semuanya udah merasa udah apa ya, nggak ada problem lagi nih tentang gadget ya. Tapi nggak apa-apa, kalaupun tidak ada problem lagi, ini hari ini kita hanya mengingatkan diri kita masing-masing, termasuk saya hari ini ya. Jadi bahwa kita tidak perlu jadi paranoid dengan gadget, karena itu akan menjadikan kita kecemasan terus Bapak Ibu ya. Tapi bukan juga membuat kita ya udahlah emang udah zamannya, terus kita nggak ada khawatir sedikit gitu ya, nggak ada analitiknya ya. Sebagai orang tua jangan juga Bapak Ibu ya, tetap harus jadi orang tua harus analitik, karena anak kita jauh lebih cerdas dari kita. Mereka jauh lebih cerdas, benar Bapak Ibu. Kalau yang hadir hari ini ada ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu dan ayah milenial ya, masih di usia angkatan tahun 80 kayak lahirnya ya, masih milenial. Dan kita ketemu dengan anak-anak kita yang generasi alfa ya, bahkan mungkin sebentar lagi ada generasi beta ya. Nah, kalau saya tanya lagi Bapak Ibu, ini pasti nggak dijawab juga. Ada nggak di sini anak-anaknya yang kecanduan gadget? Enggak, masya Allah luar biasa. Amin. Saya doakan ya, semoga di Al-Furqan siswa-siswanya nggak ada yang kecanduan gadget Bapak Ibu ya. Senang sekali ya. Nah, tapi buat pelajaran kita ya, ini buat warning kita bisa analisa di bawah, apakah anak-anak kita udah masuk kategori kecanduan atau biasa aja ya. Oke, yang pertama, apakah anak terus-menerus menggunakan gadget dan tidak suka bersosialisasi? Nggak ada ya, artinya bisa bersosialisasi ya, lolos ya satu Ibu ya. Lalu yang kedua, apakah kalau kita melarang menggunakan gadget terus anak kita marah-marah, tantrum, ngamuk? Ada nggak di sini Bapak Ibu? Oh, nggak ada juga, masya Allah, senang sekali dengarnya ya. Oke. Yang ketiga, nah ada nggak Bapak Ibu yang sudah mengganggu rutinitasnya, rutinitas sehari-hari?
misalnya harusnya jadwal mandi, nanti mah bentar lagi. Yang harusnya rutinitas dia mungkin sore dia ke masjid, mungkin TPA, ya, atau rutinitas tidur jam sekian, misalnya aturan di rumahnya ya harus tidur paling lama jam 9, ternyata lewat, nggak didengerin. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Oh, kayaknya nggak ada. Alhamdulillah, sekali lagi nggak ada yang kecanduan di sini ya, nggak ada yang kecanduan. Ada nggak yang tidak suka keluar rumah, bahkan kalau keluar rumah ngajak pulang cepet, ayo dong pulang, di rumah aja? Nggak ada juga, Masya Allah. Oke, berarti lewat ya ini ya, nggak ada yang kecanduan. Baik, lanjut. Nah, ini ya, kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa ketika mungkin ada agak ini sedikit ya, loss sedikit, anak-anak kita kok udah mulai diaturnya udah mulai susah nih ya. Ini ya sebagai panduan kita, pertama batasi penggunaannya, batasi, bukan tidak boleh sama sekali. Ini menurut Amerika Academy Pediatric itu mereka tahun 2013 Bapak Ibu ini mengeluarkan ini ya, bahwa anak 0 sampai 2 tahun masih diboleh tapi tidak boleh sendirian. Bukan disuruh pegang sendirian, scroll. Kalau sekali-sekali kita mungkin dia ini, oh tuh lihat tuh, ini kita ceritakan masih dibolehkan 0 sampai 2 tahun. Lalu di usia 2 tahun kurang dari 1 jam, kurang ya Bapak Ibu ya, kurang dari 1 jam, nggak boleh. 1 hari ini ya, per hari ya, per hari. Lalu 5 tahun ke atas 2 jam per hari. Ini menurut aturan. Lalu ini kenapa di seperti ini? Sudah banyak penelitian akan berdampak kepada baik fisik maupun mental si anak ya. Udah diteliti ya, mungkin Bapak Ibu udah lebih dari saya ya, informasinya bisa lihat jurnal-jurnalnya ya di luar sana, bahwa kemampuan anak berbicara, kemampuan anak beradaptasi itu dipengaruhi sekali oleh gadget. Jadi di usia dininya mereka suka sekali menggunakan gadget, akan berpengaruh kepada fisik maupun psikis ya, termasuk tadi speech delay gitu ya. Sebenarnya ya dulu nggak ada, karena biasa kita ajak interaksi ya. Nah, lalu diberi jadwal. Beri jadwal Bapak Ibu, misalnya yang boleh, oh karena kita sekolah kamu nggak boleh, sudah dari pagi sampai sore. Bersyukur sekali ya, anak kita udah tidak terpapar di pagi sampai lebih kurang ya berapa jam, sampai jam 2 jam 3 ya. Itu udah senang sekali, mereka tidak menggunakan gadget, alhamdulillah ya. Nah ini ya, diberi jadwal, diajak ngomong anaknya, disepakati. Misalnya bolehnya hari Sabtu berapa lama, nah itu tinggal Bapak Ibu komunikasikan aja kepada anak-anaknya, insya Allah mereka akan paham ya. Tinggal komunikasinya aja, bagaimana dengan anak usia kelas 2 sampai kelas 3 SD, mungkin berbeda dengan kita diskusi kepada teman sejawat kita di kantor misalnya ya, harus dengan bahasanya anak-anak, harus sesuai dengan usianya, tahapan perkembangannya, jadi anak-anak akan paham. Lalu yang ketiga, jangan beri akses penuh Bapak Ibu ya. Contoh akses penuh itu dibelikan HP, ini punya kamu. Kalau kita udah kasih itu kita akan sulit untuk mengatur, karena dia udah merasa ini punya aku ya. Kayak wifi misalnya, coba kita atur, boleh ya, memang dia di rumah kita pakai wifi, tapi coba kita atur, mungkin wifi-nya kalau udah malam dimatiin wifi-nya, seperti itu. Jangan akses penuh, jadi boleh mungkin pinjam HP orang tuanya, karena itu akan berdampak sekali kalau dia aku udah bisa ngatur sendiri misalnya, ternyata sangat tidak bisa. Anak di usia di bawah 17 tahun kalau negara-negara lain tuh sangat tidak dibolehkan, apalagi bersosial media. Lalu yang terakhir, tetapkan wilayah bebas gadget. Jadi anak kita boleh, tapi kita kasih tahu ya, kalau kita lagi ada tamu, misalnya ada
ada uaknya mau datang, ada neneknya. Kalau kita lagi ada tamu, HP-nya ditaruh ya. Kita ajak buat sepakat ke anak. Atau kita lagi makan, HP-nya ditaruh dulu. Jadi kayak ada waktu-waktu khusus mereka tuh no gadget. Kita mau ke rumah nenek ya, kita mau silaturahim, HP-nya ditaruh dulu ya, kita ngobrol dulu sama nenek, misalnya ngobrol dulu sama omnya, nanti kamu boleh ada waktu. Nah itu anak bisa dikomunikasikan seperti itu, tinggal bagaimana kita orang tua. Bapak Ibu, mungkin ketika kita nyuruh anak untuk tidak gadget, ya kalau saya sih masih sulit ya, jujur. Karena coba kita tanyakan diri kita masing-masing. Kita sebagai orang dewasa di sini, kalau kita diatur menggunakan gadget, misalnya ibu-ibu di sini sama suaminya, mama hanya boleh pakai gadget jam sekian. Kira-kira siap nggak? Nggak siap pasti ya. Bapak-bapak juga misalnya, Pak, udah boleh main HP kalau udah di rumah. Pasti bapak-bapak juga, aku ini banyak gawean, harus inilah misalnya. Kita aja sebagai orang tua nggak siap, lalu kita melarang anak kita dengan ego kita bahwa kamu nggak boleh, gadget itu berbahaya, benar berbahaya. Tapi dengan cara seperti itu, apakah anak kita paham? Tidak, iya, karena ada penelitian juga, seorang peneliti di Amerika, dia mengumpulkan 500 orang tua dan 1000 anak dikumpulkan untuk menuliskan satu buku, The Connection of Parent Childhood sama Family Relationship. Itu terbukti bahwa ketika kita melarang anak kita untuk gadget, dia main terus kita udah nggak bagus gadget tuh, dengan mungkin cara kita ya, dengan cara yang tidak cantik ya, melarang anaknya. Apa yang terpikirkan dengan anak-anak ini, ternyata ketika dewasa itu mereka akan berpikir ya, ini Bapak Ibu ya, bahwa kenapa kalau orang dewasa boleh menggunakan gadget, kenapa kami anak-anak nggak boleh? Mereka nggak paham. Sampailah perjalanan waktu, ketika mereka dewasa, apa nih yang di dalam pikiran mereka, mindset mereka akan berpikir bahwa oh, jadi dewasa itu enak karena aku bisa melakukan apapun tanpa dilarang oleh orang lain. Baik, iklan sedikit Bapak Ibu ya. Pada nomor kendaraan BG 1740 OP, silakan mohon dikondisikan kendaraannya. Nah, itu Bapak Ibu ya, jadi dia akan berpikir bahwa jadi dewasa itu enak, aku nggak diatur-atur, aku nggak dilarang-larang lah. Itu kalau mereka besar nanti bahaya banget. Nah, jadi kita tetap harus ngerem anak-anak kita Bapak Ibu, karena di luar sana saya yakin Bapak Ibu udah banyak informasi, dan saya sendiri juga udah banyak sering ngobrol nih kepada para orang tua, baik ya di kita maupun di luar sana kolega ya. Itu efek gadget itu banyak banget ya. Barcoding di mana-mana, anak-anak kita melakukan barcoding ya. Mungkin anak bukan di sini ya, di luar. Lalu mereka dengan mudah ngebully orang lain dengan bahasanya. Banyak tuh anak-anak nggak usah SMP, SMA, SD aja mereka dengan lantang menyampaikan ya kata-kata kotor yang menyebutkan kelamin, yang menyebutkan nama hewan, itu biasa aja. Ekspresinya itu kayak tanpa dosa. Jadi mohon maaf kalau ngomong seperti ini, misalnya ada dasar monyet bunda misal. Itu kalau kita lihat ekspresinya Bapak Ibu polos sekali. Mereka tuh berbeda dengan kita. Kalau kita monyet mungkin dengan ekspresi, dengan emosi, tapi mereka menyebutkan itu. Sebentar-sebentar mereka ngomong, dasar anjing loh. Seperti itu. Dan ini kalau kita anggap biasa, ini akan terbawa sampai ke di
dia dewasa. Jadi yang mereka lakukan itu adalah efek hipnosis ya dari gadget. Karena gadget itu sangat alat yang sangat efektif untuk menghipnotis anak. Bahkan anak yang lagi ngamuk-ngamuk, diem dulu nih pinjem HP-nya, ini pakai HP aja. Yang tadinya ngamuk-ngamuk itu langsung cepet tenang, diberi HP. Sangat menghipnotis. Nah, jadi anak-anak kita melakukan perilaku mungkin kasar ke temennya, menyakiti, berkata kotor, itu sangat impulsif, otomatis keluar aja dari pikiran mereka tanpa mereka bisa rem itu. Karena itu tadi yang namanya hipnotis itu mereka melakukannya tanpa tekanan, tanpa mereka harus, mungkin kalau anak-anak tanpa analisa. Mamanya bentak terus dia balas, misal mama monyet, dasar anjing lo, itu kan itu otomatis, karena sistem otak kita ini otomatis apa yang tersimpan, karena anak kita belum ada filter mental. Bapak Ibu ya, di bawah 10 tahun itu filter mentalnya belum terbentuk, beda dengan kita. Ketika kita mendengar omongan itu langsung berhadapan dengan satpam yang ada di pikiran kita. Jadi kita punya security juga. Allah ciptakan security itu berupa filter mental supaya kita bisa mengerem nilai-nilai yang tidak baik menurut kita. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan satpam di dalam pikiran kita ya, kita mudah sekali kita ketemu orang ini, oh seperti itu bagus ya. Lihat lagi perilaku buruk lainnya, oh itu bagus ya, diikuti semua. Tapi Allah sangat baik. Jadi Allah kasih filter mental untuk mengerem. Filter mental itu, satpam itu dia harus berhadapan dengan satpamnya. Ya kalau saya misalnya sama Bu Rahma hari ini, saya suruh apa misalnya, pasti Bu Rahma Ivani nggak serta-merta langsung mengikuti saya, karena dia ada filter mental, sistem nilai. Nah, anak-anak kita di bawah 10 tahun filter mental belum terbentuk, Ibu, Bapak-bapak. Jadi sangat-sangat baik sekali kalau kita masukkan hal-hal yang baik-baik, jegar, masukin aja yang baik, karena tidak ada filter. Ketemu temennya suka bersedekah, dia lihat sekali 2 kali itu udah masuk hipnotis, besok dia mau bersedekah juga. Lihat temennya nolong hewan misalnya, itu langsung dikasih tahu sama bunda, sehari 2 hari masuk, semuanya masuk. Jadi yang kita harus rem adalah yang masuk tadi, nilai yang buruk. Dan nilai yang buruk itu paling banyak di iya, semua ini ya, digital ya, baik laptop, tablet, televisi, dan internet ya, gadget kita. Semuanya di situ bebas, orang mau melakukan apa saja bebas. Jadi kalau anak kita izinkan main HP, mohon didampingi. Dan jiwa-jiwa analitik kita harus dipasang antenanya. Jangan ada apa-apa, anak aku tuh baik insya Allah, anak aku tuh anak yang ini insya Allah nurut sama aku. Tidak mungkin lah dia hal-hal tidak baik itu dia ambil tuh, nggak mungkin. Tapi yang harus kita tahu Bapak Ibu ya, anak kita ini masih di bawah 10 tahun, sistem nilai mereka belum baik. Jadi kalau yang mereka lihat itu konten yang tidak baik, itu tidak ada remnya bagi mereka. Jangankan anak di bawah 10 tahun, anak saya yang sudah SMA aja pegang gadget itu sempat sering berdebat sama saya karena konten-konten ini tadi, informasi yang menurut dia benar. Nah itu tadi pentingnya komunikasi. Ketika dia berkomunikasi dengan kita ternyata itu berseberangan dengan sistem nilai kita ajak diskusi anak kita. Nah lama-lama dia akan memahami bahwa dia akan percaya kepada kita sebagai orang tuanya. Baik, terus. Nah ini ya, orang tua cerdas emosional. Insya Allah anak kita, saya yakin di sini ibu-ibunya udah cerdas emosional semua, karena anak-anak kita udah cerdas digital ya. Kira-kira anak di sini udah ini belum ya? Oh, aku itu buka gadgetnya tuh, aku tuh lihat Wikipedia.
aku tuh buka gadgetnya tuh mami misalnya, atau mama aku bukanya ini loh pelajaran ini, kira-kira kayak gitu nggak ya Bapak Ibu ya? Kira-kira ada nggak yang buka, oh sebentar aku mau buka tentang murotal ini misalnya? Enggak, karena tidak semua itu ya. Ya yang itu juga mungkin mereka buka, tapi mereka juga tertantang dan tertarik dengan hal-hal yang ya yang lebih lagi. Dan otak itu sangat tertarik dengan hal-hal yang negatif. Kita aja kalau lihat konten baik sama konten buruk, tiba-tiba misalnya oh Syahroni sama Nafa Urbach misalnya, tiba-tiba apa nih ya, jiwa curiosity kita pasti mau cari ya. Nah itu anak kita juga seperti itu, curiosity-nya sangat baik sekali, jadi harus ini Bapak Ibu ya. Nah ini yang harus dilakukan orang tua cerdas emosional, tenang, tidak panik, tidak mudah terpancing emosi, dan berpikir jernih. Jadi kalau ternyata anak kita punya problem menghadapi ada persoalan, ini yang harus kita lakukan ya. Tenang, tidak panik, lalu tidak mudah terpancing emosi. Jadi kalau dapat informasi dari anak-anak kita, dia cerita mungkin dengan kita, aku dibully sama temenku misalnya. Kalau orang tua cerdas, dia dengerin dulu, tenang dulu, ini beneran bulinya atau gimana, dengerin baik-baik sampai akhir. Enggak langsung misalnya langsung datang ke gurunya, tuh anak saya dibully ini. Ternyata ketika kita cross check, oh itu bukanlah bullying, ternyata mereka sedang bermain yang mungkin belum baik gitu. Next, ini Bapak Ibu ya. Nah, saya sekali lagi, kalau di sini Bapak Ibunya nggak ada yang marah-marah ya kalau bilang gadget sudah ya main gadgetnya, terus anaknya nurut, iya mama misalnya, kayaknya nggak masuk kategori ini ya, nggak masuk kategori ini. Saya persiapkan aja kalau masih ada orang tua yang pakai teknik yang paling efektif. Ini yang paling efektif, yang sering dipakai oleh orang tua karena cepat langsung berefek. Makanya kita lebih senang kalau zaman sekarang tuh carinya yang instan-instan. Nggak usahlah ke psikolog karena dikasih tugas lagi. Dan anak kita juga problemnya belum cepat selesai. Pengennya langsung cepat selesai. Bahkan ada yang bilang, Bunda saya ruqyah. Ruqyah ya, jin disalahkan ya, padahal dari kecil anaknya udah punya problem dan orang tuanya aja yang kurang aware ya, kurang analitik tadi. Nih, kalau kita pemarah, ini akibatnya Bapak Ibu ya. Pertama, self esteemnya rendah. Self esteem itu berprospek kepada anak kita akan jadi korban bullying. Anak yang memiliki self esteem rendah, aku nggak bisa, aku nggak berharga, aku jahat, aku bodoh, aku lemah. Itu kan akhirnya dia berpikir seperti itu karena orang tua terlalu sering mengancam ya. Terkadang kita takutnya bullying di luar, padahal kita sedang ngebully anak kita sendiri. Contoh, lihat kakakmu, itu kakak kan dapat piala, kamu nggak dapat piala. Belum lagi tugasnya dikerjain, tuh temennya aja sudah semua. Itu termasuk bullying, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi kalau kita marah? Tidak dekat dengan orang tua. Insya Allah tidak dekat. Buka Al-Quran Ali Imran 159, kita disuruh berlemah lembut dengan anak kita, karena kalau kita berperilaku kasar maka dia akan menjauh dari kita. Ini sudah jelas Bapak Ibu dalam Al-Quran, karena kita meyakini Al-Quran. Kalau saya yang bilang, mungkin banyak juga yang tidak terima, aduh Bunda anak saya itu nggak bisa kalau nggak dimarahi ya. Itu hanya mental block orang tuanya aja, karena kecilnya dia mungkin selama ini dibesarkan dengan dimarah. Jadi tolong kita buka mental block kita, bahwa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan dalilnya atau ada landasan. Kalau saya mengatakan tidak boleh marah, ya landasannya banyak di Al-Quran, bukan saya yang melarang. Lalu bersikap munafik nanti anak, karena dia tahu bapak ibunya pemarah dan otak reptilnya langsung bekerja. Kira-kira ada yang mengancam, maka dia akan bermanipulasi, dia akan berbohong. Akhirnya dia nggak jujur sama kita. Di depan kita dia manis,
dia baik, tapi di belakang kita dia melakukan hal yang berbeda. Berikutnya mengalami luka pengasuhan Bapak Ibu ya. Ini yang terpenting, luka pengasuhan ini pengobatannya agak lumayan lama, harus pakai terapi. Berikutnya lalu anak meniru kita. Jadi mudah-mudahan di sini kayaknya kalau marah tuh harus direm-rem. Nah, apakah nggak boleh marah Bapak Ibu? Saya tanya lagi, kira-kira boleh nggak marah ya? Boleh ya? Pak, boleh marah nggak Pak? Boleh, iya. Jadi marah boleh. Di dalam Islam itu ada jenjangnya marah itu. Ada jenjangan Bapak Ibu ya. Jadi jangan aduh nggak boleh marah gimana ya. Ya ada jenjangnya. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya jenjang pertama. Itu kalau dalam bahasa Arab ini saya belum menemukan juga, kalau mungkin tulisannya ya, kali saya yang menemukannya apakah ini kop atau kap, jadi nggak ketemu kalau saya searching. Kurhun, jenjang pertama kurhun. Kurhun ini dibolehkan Bapak Ibu, jadi marah yang dibolehkan. Kira-kira seperti apa marah yang dibolehkan? Marah seperti apa Bapak Ibu yang dibolehkan? Marahnya gini Bapak Ibu, marahnya elegan sekali. Misalnya marah sama anaknya, bangun. Misalnya, Masya Allah cantik, jangan ditaruh di situ. Ya Allah, lantainya jadi kotor sayang. Nah, sebenarnya kita tuh marah itu, tapi disampaikan dengan cantik. Nah ya, tapi di sini ya. Tapi ya kita harus berusaha. Masya Allah, kesayangan Umi misalnya, jangan taruh di sana nak, kotor misalnya gitu. Kita gitu, itu masih dibolehkan. Ini jenjang pertama. Jadi boleh Bapak Ibu ya, boleh marah jenjang pertama. Lalu yang kedua, suhtun. Nah ini suhtun dibolehkan juga. Ada yang tahu nggak di sini suhtun? Nah suhtun itu marah yang ditahan di gigi gerahamnya. Makanya ada orang yang marah tuh, kita tanpa sadar gigi kita yang kita tahankan. Astagfirullahaladzim. Di antara dua gigi geraham Bapak ada astagfirullahaladzim ya, itu belum ya. Tapi kalau udah di level kedua, gerahamnya yang main. Kadang kita masih juga ya, kita kan pakai gigi kan Bapak Ibu ya, kita menahan ya, dan ini masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Lalu yang berikutnya ghadbun. Nah ghadbun ini kan asal katanya ya kayak kalau di hadis itu la tardob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah ini masuk kategori marah dan dilarang. Nah yang seperti apa? Yang mulai dari apa ya namanya, desibel suaranya Bapak Ibu ya, desibel suaranya cantik, udah melengking tinggi, misalnya marah sama anaknya, pecah itu. udah desibel udah naik berapa ini ya, itu udah suaranya meninggi, udah melengking. Lalu berikutnya ditambah dengan ekspresi wajah, mukanya udah alisnya udah berubah, terus bibirnya udah berubah, semuanya ekspresi wajah udah ditunjukkan kalau dia benar-benar marah. Nah ini yang tidak dibolehkan, ini yang dilarang sama Allah. Makanya kata Allah, kata hadisnya ya, kata Rasulullah, la tardob walakal jannah, janganlah kamu marah bagimu surga. Jadi ditahan di dua jenjang yang di awal Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ghaizun. Nah ghaizun ini tambah lagi. Jadi ghaizun ini Bu, ghadbun ditambah laknat atau umpatan ya, udah keluar hewan, nama hewan disebut ya, kata-kata yang nggak baik ya,
Saya pernah lewat di suatu daerah itu sampai ngomong sama anaknya, kau yang mati juga kau kakek. Mati itu, ya Allah, itu udah di level ghaizun. Nah ini yang tidak dibolehkan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kalau terjadi tadi ada problem-problem di anak kita bisa praktekkan dua hal ini, dan ini perlu latihan. Jadi jangan, aduh nggak bisa aku, jangan. Kalau kita berazam, insya Allah kita perlu latihan. Gagal sekali nggak apa-apa, semangat lagi. Jangan, ya Allah aku bukanlah orang tua yang baik. Akhirnya di dalam kehidupannya isinya adalah luka terus ya. Aku bukan orang yang baik, aku bukan ibu yang baik. Akhirnya kebencian. Jangan Bapak Ibu ya, kalau jatuh nggak apa-apa, bangkit lagi. Sama ya, kita semua di sini sama. Lalu, nah ini ya terakhir Bun. Nah, jadi kalau ternyata gadget itu sudah berdampak ke anak-anak kita, Bapak Ibu ya, yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa melarang mereka. Apalagi anaknya lagi pegang gadget dengan cara yang misalnya diambil HP-nya, stop main HP, diambil, dirampas. Itu akan menimbulkan luka di hati anak kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Dialihkan. Jadi dialihkan dengan apa Bapak Ibu? Salah satunya Bapak Ibu masukkan ke sekolah Al-Furqan sampai sore, itu bagian pengalihan. Setelah itu lanjut lagi, misal diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mengeksplor fisik mereka. Itu juga dialihkan, boleh. Ayo pulang sekolah main sepeda, main sama temen boleh. Oh mau TPA ke masjid boleh, dialihkan. Atau kalau dia lagi asik kita pancing, mami mau keluar dulu, siapa yang mau ikut? Nah itu pasti dia akan tertarik ya. Jadi dengan trik kita masing-masing Bapak Ibu ya, dengan kemampuan kita masing-masing ya, dengan skill kita masing-masing, triknya silahkan Bapak Ibu lakukan. Bagaimana cara mengalihkan supaya anak kita tidak gadget, itu aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Meidi Astuti atas penyampaiannya tentang parenting yang begitu menarik sekali dan sangat penting sekali, khususnya kita bagi orang tua dan juga guru. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang barusan telah disampaikan oleh Bunda Meidi, kami persilakan. Wah, udah paham semua nih Bunda Meidi, luar biasa. Atau ini, kalau nanya dalam hati nggak kedengeran kami Bapak Ibu. Gak malu-malu, jadi nanya dalam hati aja Bunda, nggak kedengeran kita. Silakan, mungkin Mami mau nanya, Mi. Mungkin bawa bapaknya. Oh Masya Allah ada bapak. Cukup ya, kalau udah paham semua, insya Allah sudah menjadi good parent semuanya ya. Orang tua yang soleh dan orang tua yang soleha, insya Allah, amin amin. Baik, kalau begitu dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka kita akhiri juga acara ini. Yang terakhir yaitu penutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Imron Maulana SPDI. Kepada Ustadz Imron kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, supaya pertemuan kita lebih bermakna dan mendapat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna wa afini wa'fu anna. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka berkoordinasi untuk kebaikan anak-anak kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa anak-anak kami adalah amanah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sebagai hamba-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah guru-guru anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam membimbing anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam mengajari hal-hal yang baik kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah kami semua dalam membiasakan hal-hal baik kepada anak kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang baik itu baik, dan rezekikanlah kepada kami agar kami senantiasa mengikuti kebaikan tersebut ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil ya Allah, dan rezekikanlah kepada kami agar kami dapat menjauhi kebatilan tersebut ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah guru-guru anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah urusan guru-guru anak kami ya Allah, agar mereka senantiasa terfokus membantu kami dalam mendidik, membina anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan pula kami ya Allah, baik finansial kami, kesehatan kami maupun pengetahuan kami ya Allah. Rabbana atina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.